Bab 2301 Mata Tua Redup. Setelah dia mengatakan ini, mata semua orang tiba-tiba tertuju pada Ye Bufan. Secara umum, alkemis sangatlah langka, dan mereka yang memiliki sedikit keterampilan medis bahkan lebih jarang lagi. Ge Yangming tidak membandingkan dengan keterampilan medis, melainkan mengusulkan untuk bersaing dengan alkimia, yang agak berlebihan. Menurut mereka, Ye Bufan masih sangat muda dan jarang sekali yang mahir dalam satu keterampilan medis. Bagaimana dia bisa tetap menjadi seorang alkemis dengan status tinggi? Di mata banyak orang, Ye Bufan pasti akan menolak, tapi tanpa diduga dia mengangguk sederhana. Sudah kubilang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, asalkan itu keterampilan medis, aku bisa menghancurkanmu dalam hal apapun. Petik 2. Lingkungan sekitar segera terkesiap. Mungkinkah pemuda ini masih seorang alkemis? Tapi bagaimana ini mungkin? Dia masih sangat tua. Bahkan jika dia mulai belajar sejak lahir, dia tidak akan mampu menguasai banyak hal. Sombong? Saya harap Anda bisa menjadi sombong setelah beberapa saat. Ge Yangming berkata kepada Zhao Huiying lagi, kali ini saya harus menyusahkan manajer utama untuk melakukan notaris lagi. Tidak masalah. Hal dan menyetujui secara langsung. Pertama, saya berteman dengan Ge Yangming, dan kedua, saya juga ingin melihat betapa menantangnya pemuda di depan saya ini. Dia berkata kepada kedua orang itu, kalian berdua, bagaimana saya bisa membandingkan teknik alkimia ini? Ge Yangming berkata, saya sedikit malu menyusahkan manajer kepala untuk melakukan notaris satu demi satu. Oke, mari kita buat masing-masing. Manajer umum memilih satu pil secara acak, dan siapapun yang memilihnya adalah pemenangnya. Petik 2. Ini, Zhao Huiying tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka Ge Yangming akan memberinya otoritas sebesar itu. Itu jelas merupakan hal yang luar biasa baginya. Bagaimanapun, pil apapun yang dimurnikan oleh orang seperti petapa medis Tian Xiong akan sangat berharga jika dikeluarkan. Aku bahkan tidak bisa memintanya di hari kerja, apalagi membiarkanku memilih. Hanya saja standar evaluasi ini terlalu kabur, mudah dimanipulasi, kurang kredibel, dan sulit meyakinkan masyarakat. Dia memandang Ye Bufan, dokter kecil, apa pendapat Anda? Saya bebas, saya sudah mengatakannya, dan perbandingan apapun boleh-boleh saja selama dokter Ge mengemukakannya. Tidak peduli sama sekali, seolah-olah dia tidak memperhatikan sama sekali. Apa yang salah dengan cara menilai seperti ini? Melihat pihak lain benar-benar setuju, Ge Yangming merasa sangat gembira di hatinya. Dia adalah orang yang sangat sombong, dan gelar petapa medis Tian Xiong telah memberinya manfaat yang tiada habisnya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, persaingan saat ini tidak boleh kalah dalam keadaan apapun, jika tidak maka reputasi dan status di masa depan akan anjlok. Namun dua penampilan berturut-turut Ye Bufan barusan membuatnya mendapat tekanan besar di game ketiga ini, ia hanya bisa menang tapi tidak kalah. Sekarang Ye Bufan setuju untuk bersaing dengannya dalam alkimia dan menyetujui metode evaluasi ini, dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Nama petapa medis Tian Xiong tidak sia-sia, dan kekuatannya telah meningkat akhir-akhir ini, dan dia telah mampu menyempurnakan ramuan kelas 8 Suyidan. Obat mujarab jenis ini dapat dikatakan sebagai tingkat tertinggi di antara 8 kelas. Ini dapat membantu orang-orang kuat di tahap Dongsu meningkatkan kultivasi mereka. Nilainya terbukti dengan sendirinya, dan memiliki godaan yang besar bagi orang-orang kuat di Dongsu panggung. Zhao Huiying sekarang berada di tahap akhir Dongsu, dan hanya selangkah lagi dari puncak. Jika dia mendapatkan ramuan ini, dia dapat segera meningkatkan kultivasinya obat mujarab sendiri. Dua orang lainnya berteman satu sama lain secara pribadi. Bahkan jika Ye Bufan juga bisa menyempurnakan pil Suyi, dia akan memilih pilnya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua ini sangat licik dan memiliki perhitungan yang tak ada habisnya dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Sebagai kepala manajer internal keluarga kerajaan, Zhao Huiying juga merupakan orang yang licik dan melihat semua ini dengan jelas. Tapi Ye Bufan, kliennya, tidak keberatan, jadi dia tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Karena kalian berdua tidak keberatan, kompetisi sekarang akan resmi dimulai. Dengan perintah ini,
Ge Yangming segera memanggil beberapa pelayan di belakangnya, membersihkan area, dan mengeluarkan tungku alkimia sederhana untuk mulai membuat ramuan. Dia duduk di depan tungku alkimia dan melemparkan setiap tanaman obat ke dalam tungku alkimia untuk dimurnikan dan dimurnikan. Sebagai seorang ahli pengobatan terkenal di seluruh prefektur Tianxiong, dia memang cukup mumpuni. Gerakannya halus dan mengalir, dan setiap gerakannya memancarkan aura seorang master. Melihat rangkaian operasinya, ada ledakan kekaguman lagi dari lingkungan sekitar. Dia layak menjadi ahli medis Tianxiong, dan dia memang merupakan sikap semua orang. Namun pada akhirnya, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa meskipun Ye Bufan juga duduk, dia tidak mengeluarkan tungku alkimia, melainkan mengeluarkan satu set teh dan mulai membuat teh. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Jika dia tidak begitu luar biasa sebelumnya, seseorang mungkin akan datang untuk menanyainya sekarang. Zhao Huiying mengerutkan kening, dokter kecil, apa maksudmu? Mengapa kamu belum mulai menyempurnakan ramuannya? Ye Bufan berkata, katakan padaku, Pak Tua Ge sudah tua dan lemah, matanya redup, dan kecepatan pemurnian ramuan sangat lambat, saya akan biarkan dia menunggu sebentar. Kalau tidak, saya sudah selesai berlatih di sini dan dia belum menemukan satu pil pun. Bukankah bagus kalau dia cemas dan memiliki dua kekurangan? Ini, semua orang yang hadir tercengang. Baru saja, Ge Yangming mengusulkan untuk memberinya 10 napas, dan semua orang berpikir itu wajar, bagaimanapun juga, dia telah terkenal selama bertahun-tahun. Namun sekarang, bagi seorang pemuda berusia 20-an yang meminta Tian Qiong menjadi medical saint, selalu terasa aneh. Hal yang paling menjengkelkan adalah Ge Yangming sendiri. Bagaimanapun, dia juga orang kuat di tahap Dongsu. Dalam kegembiraannya, perhatiannya teralihkan, dan ramuan yang baru saja dia masukkan ke dalam tungku alkimia tiba-tiba berubah menjadi abu terbang. Untungnya, kami hanya menyimpan bahan obat sekarang, dan hanya satu ramuan yang terbuang. Jika kami mulai memurnikan ramuannya, saya khawatir semua ramuan itu akan terbuang percuma. Ye Bufan terkekeh, semua orang telah melihatnya, memang benar penglihatan lamanya terlalu redup untuk digunakan secara maksimal. Kamu, wajah Ge Yangming menjadi pucat karena marah, tapi kemudian dia merasa bertengkar dengan itu pihak lain kehilangan identitasnya. Dia mendengus dingin dan terus memurnikan bahan obat di tangannya. Dengan senyum tenang di wajahnya, Ye Bufan membalik pergelangan tangannya dan secangkir teh diseduh diantarkan ke Zhao Huiying. Manajer umum, bagaimana kalau Anda mencoba teh saya? Zhao Huiying mengulurkan tangan dan memegang cangkir teh di tangannya. Aroma teh yang kuat muncul di hidungnya, juru bicara. Teh ini enak, apa namanya? Meskipun dia telah menikmati teh upeti yang tak terhitung jumlahnya dari istana, dia tetap tergerak oleh secangkir teh di depannya. Wesley Longjing. Ye Bufan berkata, karena manajer umum menyukainya, maka minumlah lebih banyak. Setelah mengatakan itu, dia menjabat tangannya, dan dengan kekuatan yang tak terlihat, dia mengirimkan secangkir teh yang diseduh lagi. Melihat pemandangan ini, Ge Yangming memasang senyum mengejek di wajahnya. Menurutnya, alasan Ye Bufan berlarut-larut adalah untuk menjalin hubungan baik dengan Zhao Huiying. Tapi sudah terlambat, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Bagaimana mungkin seorang pelayan kerajaan yang bermartabat bisa disuap hanya dengan secangkir teh? Bagaimana dia tahu bahwa Ye Bufan benar-benar minum teh untuk menghabiskan waktu, dan alasan mengapa dia memberi Zhao Huiying beberapa cangkir adalah murni sopan dan tidak berniat menjilat. Pada saat secangkir teh ini habis, bahan obat Ge Yangming di sana telah dimurnikan, dan setengah dari ramuannya telah dimurnikan. Dia menyingkirkan perangkat teh, mengangkat tangannya dan kuali dewa pengobatan muncul di depannya, dan secara resmi mulai membuat alkimia. Bab 2302 Mengapa kamu memiliki janggut? Saat Ye Bufan mulai membuat pil, semua orang yang hadir langsung tercengang. Cepat, ini terlalu cepat. Ge Yangming baru saja memurnikan tanaman obat. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa dia sedang memurnikannya satu persatu. Tapi pemuda di depannya berbeda. Dia melemparkan semua bahan obat ke dalam tungku alkimia sekaligus. Jika orang lain yang melakukan ini,
semua orang pasti akan berpikir bahwa dia tidak tahu cara membuat alkimia sama sekali, tetapi Ye Bufan berbeda. Dia telah memberi mereka terlalu banyak kejutan sebelumnya, dan sekarang mereka tidak berani menggambar kesimpulan dengan mudah. Benar saja, Ye Bufan tidak mengolah bahan obat ini menjadi limbah. Sebaliknya, dalam beberapa tarikan napas, dia mengeluarkan bola cairan obat berwarna biru kehijauan sebesar bola voli. Melihat adegan ini, beberapa orang yang hadir berseru. Meskipun mereka tidak tahu cara membuat alkimia, mereka mengerti betapa sulitnya. Metode pemurnian yang begitu cepat membutuhkan kekuatan mental dan keterampilan pemurnian yang begitu kuat sehingga ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Sebelumnya, banyak orang yang meragukan apakah Ye Bufan bisa membuat alkimia, tapi sekarang tidak ada yang berani mempertanyakannya sama sekali. Ye Bufan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Yang dia inginkan hari ini adalah membuat dirinya terkenal, jadi dia meningkatkan kecepatannya begitu cepat. Yang terjadi selanjutnya adalah operasi mempesona lainnya, dan kemudian memasuki tahap akhir pembuatan ramuan. Aroma obat mujarab yang kuat melayang, dan seluruh gerbang kota dipenuhi dengan aroma yang kuat. Dengan pengalaman dan pelajaran sebelumnya, Ge Yangming tidak fokus pada hal lain dan tidak memperhatikan operasi Ye Bufan sama sekali. Setelah melakukan teknik pengumpulan pil, diam-diam dia menghela nafas lega. Tungku pil berhasil disempurnakan. Dan kualitasnya pasti bagus, yang merupakan performa luar biasa baginya. Setelah melakukan teknik pengumpulan ramuan, dia mengulurkan tangannya dan serangkaian 5 ramuan jatuh ke dalam botol giok di telapak tangannya. Obat mujarab ini tidak hanya memancarkan keharuman yang kaya, tetapi juga memiliki pola ramuan emas yang samar, tetapi warna emasnya tidak terlihat terlalu kaya. Tapi bagaimanapun juga, kehadiran pola ramuan adalah tanda ramuan bermutu tinggi, yang membuatnya sangat puas, lalu dia membaca foto di sebelahnya. Pada saat ini, Ye Bufan juga mulai mengumpulkan pil, dan serangkaian 9 pil terbang keluar dan jatuh ke dalam botol giok di tangannya. Selain itu, masing-masing memiliki pola ramuan yang mempesona, dan warnanya jauh lebih kaya daripada ramuan di tangannya. Karena terkejut, Ge Yangming menjentikkan pergelangan tangannya dan hampir menjatuhkan pil di tangannya ke tanah. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah meminum teh, pihak lain akan menyelesaikan ramuannya pada saat yang sama dengan dirinya. Tidak masalah kecepatannya begitu cepat, angka kuncinya masih tinggi. Saya hanya membuat 5 pil, tetapi yang lain malah membuat 9 pil. Tidak apa-apa jika jumlahnya banyak, tapi kualitasnya sangat tinggi, sebenarnya itu pola pil yang nyata. Belum lagi dia tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan alkimia yang begitu menakutkan, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda berusia 20-an ini tidak hanya memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi dia juga sangat pandai membuat alkimia. Mengambil napas dalam-dalam dan nyaris tidak menahan keterkejutannya, dia melirik pil di tangan Ye Bufan lagi. Dia tidak tahu pil apa itu, tapi dia yakin itu bukan pil sui, yang membuatnya merasa jauh lebih rileks. Tidak peduli berapa banyak ramuan yang dimiliki pihak lain dan seberapa tinggi kualitasnya, mereka tidak dapat membantu mereka yang berada di tahap dongsu meningkatkan budidaya mereka. Apalagi keduanya memiliki hubungan personal yang juga menjadi salah satu kepercayaannya. Pada saat ini, Ge Yangming diam-diam senang karena dia tidak ceroboh sebelumnya dan sangat siap untuk mengambil keputusan seperti ini. Jika itu pertarungan biasa, dia pasti sudah kalah sekarang. Melihat keduanya telah selesai menyempurnakan ramuan, Zhao Huying melangkah maju dan berkata, "Kalian berdua, beritahu saya ramuan apa yang sedang Anda sempurnakan." Ge Yangming memimpin, menyeret ramuan di tangannya dan berkata, "Saya sedang menyempurnakan apa yang dia persiapkan adalah sui dan, yang terbaik di antara ramuan kelas 8. Efek dari pil ini adalah untuk meningkatkan kultivasi Anda. Jika orang kuat di tahap dongsu meminumnya, ada kemungkinan 50% bahwa pil tersebut dapat ditingkatkan sedikit. Dengan kata lain, jika Anda memakan ramuan saya di tahap akhir dongsu, ada kemungkinan 50% Anda akan maju ke dongsu Dzogchen." Petik 2. Orang tua ini sangat ahli dalam kata-katanya. Meskipun dia tidak menunjukkan bahwa ramuan ini dibuat khusus untuk Zhao Huying,
dia menjelaskannya. Jika Dongsu diambil pada tahap selanjutnya, ada kemungkinan besar dia bisa maju ke Dongsu. Saya yakin tidak ada kultivator yang dapat menahan godaan ini. Seperti yang diharapkan, semua orang yang hadir menjadi gempar setelah perkenalannya, dengan tatapan iri di mata mereka. Budidaya adalah tentang sumber daya, dan ramuan adalah bagian terpenting dari sumber daya. Sayangnya, ramuan untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi sangat langka, dan bahkan lebih sulit bagi alkemis. Untuk mendapatkan Suyi dan ini, pergi ke pelelangan, harganya benar-benar setinggi langit, dan terkadang meskipun Anda punya uang, Anda tidak dapat membelinya. Karena itu, ketika semua orang melihat ramuan ini, mereka langsung merasa seperti sedang terburu-buru. Ya Tuhan, kamu layak menjadi petapa medis Tianxiong. Dia benar-benar menggunakan ramuan kelas 8. Apa yang kamu tahu? Ramuan kelas 8 tidak penting. Yang penting adalah orang bisa meningkat budidaya mereka. Ini jelas merupakan ramuan terbaik. Yang terbaik. Saya sangat iri. Akan sangat bagus jika Anda bisa memberikan ramuan ini kepada saya. Berhentilah bermimpi. Kamu bahkan tidak bisa meminta banyak batu spiritual, dan kamu masih berharap mereka memberikannya kepadamu. Orang-orang ini berbisik satu sama lain, iri. Bahkan Feng Bailian di sebelahnya pun terlihat iri dia juga sekarang. Pada tahap akhir budidaya Dongsu, dia juga berharap untuk mencapai kondisi Dzogchen sesegera mungkin dan kemudian mencapai Mahayana. Notaris itu bukan dia, jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Bahkan hati Zhao Huiying dipenuhi dengan kegembiraan, dan senyuman tak terkendali muncul di wajahnya. Alasan mengapa dia bergegas keluar kali ini untuk menyambut Medical Saint Tianxiong atas nama keluarga kerajaan saya hanya ingin meminta pil semacam itu untuk lebih meningkatkan kultivasi saya. Saya tidak menyangka akan semudah itu. Merasakan reaksi orang ini, Ge Yangming segera merasa bangga. Dia tahu bahwa dia telah memenangkan pertempuran, dan Zhao Huiying pasti akan memilih pilnya sendiri nanti. Tampaknya, pengaturan sebelumnya sangat efektif di Ye Bufan, seorang pemuda berusia 20-an, meskipun dia sangat mahir dalam bidang alkimia, dia berhasil bagaimanapun, dia masih satu tingkat di belakangnya. Zhao Huiying memeriksa ramuan itu dan dengan enggan mengirimkannya kembali. Meskipun dia ingin menyimpannya, dia harus menyelesaikan notaris dia. Menoleh untuk melihat Jenderal Ye Bufan, dokter kecil, di mana ramuan yang Anda sempurnakan. Ye Bufan melambaikan tangannya dan memanggil Zhang He, memintanya untuk mengirimkan pil di tangannya. Zhang He mengambil pil itu dan mendatangi Zhao Huiying sambil tersenyum, "Manajer Master, sudah lama tidak bertemu." Pikiran Zhao Huiying masih tertuju pada pil Suyi. Sekarang, dia baru saja menyesuaikannya saat ini. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat orang di depannya, dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya, kamu. Anda adalah manajer umum Zhang. Petik 2. Kekaisaran Tianxing dan Kekaisaran Daxing adalah kekaisaran paling kuat di kedua negara, dan terdapat juga pertukaran di antara keduanya. 10 tahun yang lalu, sebagai kepala pengurus keluarga kerajaan, dia bertemu dengan Zhang He, kepala pelayan keluarga kerajaan. Kekaisaran Daxing. Kami bertemu dan melakukan percakapan yang menyenangkan. Zhang He mengangguk sedikit, ya, ini saya. Mengonfirmasi bahwa dia tidak salah mengira orang tersebut, Zhao Huiying berkata dengan ekspresi terkejut, manajer umum Zhang, mengapa Anda memiliki janggut? Sekarang, Zhang He bukan lagi Kasim seperti dulu, dan janggut tipis tumbuh di bibirnya, itulah sebabnya dia tidak mengenalinya sebelumnya. Bab 2303 Santo Medis Tianxiong yang malu. Saya bukan lagi manajer umum Kekaisaran Daxing. Zhang He merendahkan suaranya dan berkata, saya bertemu dengan gurunya dan meminum pil pembangun surga yang dia sempurnakan. Sekarang saya telah sepenuhnya memperbaiki tubuh saya yang rusak dan sekarang menjadi normal kawan. Petik 2. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Zhao Huiying tiba-tiba berubah. Hanya saja mimpi ini terlalu ilusi sebelumnya, dan belum ada presidennya di seluruh benua Kunlun, jadi perlahan-lahan saya menyerah. Tapi sekarang Zhang He, dengan contoh hidup tepat di depannya, tiba-tiba menyulut harapan di hatinya. Pada saat ini, tidak ada budidaya,
tidak ada kemuliaan dan kekayaan yang sama pentingnya dengan bisa menjadi manusia normal. Tidak ada yang mustahil tentang itu. Saya hanya pamer di sini. Zhang He tidak terkejut dengan reaksi pihak lain. Dia juga seperti ini pada awalnya. Hanya orang-orang seperti mereka yang bisa mengetahui kejutan semacam itu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat ramuan di tangannya. Ngomong-ngomong, ramuan yang diberikan tuanku kepadaku saat itu adalah ramuan ini, Tian Bu Dan. Ia dapat memperbaiki semua cacat pada tubuh manusia, dan bahkan trauma yang paling parah dapat dikembalikan ke keadaan semula. Ternyata Ye Bufan menemukan rumput bintang 7 di antara sumber daya sekte Wuji, menambahkannya ke mata air Yangshen, dan memurnikan pot pil pembangun surga. Ini sungguh luar biasa. Zhao Huiying mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan itu, tangannya gemetar karena kegembiraan. Bagaimanapun, dia adalah seorang veteran, dan dia tidak akan mempercayai orang lain hanya karena beberapa patah kata. Tapi Zhang He berdiri di sini, dan dia memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Dia benar-benar telah menjadi pria sejati, yang membuatnya tidak ragu lagi. Keduanya adalah orang kuat di panggung Dongsu, dan mudah untuk tidak membiarkan orang lain mendengar isi percakapan. Karena itu, semua orang yang hadir hanya melihat mereka berbisik, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ge Yangming melirik dengan jijik dan berkata, saya baru saja berpikir untuk membangun hubungan saat ini, apakah itu berguna? Karena itu, tidak peduli seberapa baik hubungannya, Zhao Huiying mungkin akan memilih pil sui miliknya sendiri bahkan jika ayah kandungnya berdiri di sini. Zhang He tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menyelesaikan masalah ini, dan berbalik ke belakang Ye Bufan. Petapa medis Tian Xiong baru saja memperkenalkan obat mujarab dengan jelas, dari levelnya hingga kemanjurannya. Tetapi pihak lain hanya mencoba berteman dan kembali, dan Ye Bufan tidak menyebutkannya sama sekali terlalu kuat. Menyerah saja karena tidak ada harapan untuk menang. Ge Yangming tidak peduli sama sekali. Di matanya, dia sudah menjadi pemenang. Manajer umum, karena Anda telah melihat ramuan pihak lain, mari umumkan hasilnya. Petik 2. Oke, Zhao Huiying menarik napas dalam-dalam dan menekan suasana hatinya yang melonjak. Petik 2. Petapa medis Tian Xiong dan keterampilan alkimia dokter ajaib kecil ini sama-sama mengagumkan, tetapi sebagai perbandingan, saya lebih menghargai ramuan dokter ajaib kecil itu, jadi saya menginginkan ini. Dia tidak ragu-ragu lagi saat berbicara, dan langsung mengambil pil pembangun surga di telapak tangannya, takut dia akan kehilangannya jika dia melepaskannya. Ge Yangming tampak bangga. Terima kasih kepada kepala manajer, Tai Ai, untuk memilih pil ini dari saya. Saya ingin memberitahu beberapa orang bahwa seni alkimia tidak dapat dipelajari oleh siapapun yang menginginkannya, dan gelar petapa medis Tian Xiong tidak dapat ditantang oleh sembarang kucing atau anjing. Orang ini baru saja berpikir. Setelah dia menang, cara pamer. Dan, dia bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Huiying, dan mulai berbicara tanpa henti. Tapi di tengah jalan, orang ini merasa ada yang tidak beres. Mengapa tidak ada tepuk tangan di sekitarnya, dan semua orang memandangnya dengan aneh. Manajer umum, apakah Anda melakukan kesalahan? Apakah itu salah? Anda harus memilih ramuan saya. Ini adalah ramuan sui yang dapat membantu orang-orang Dongsu yang kuat meningkatkan budidaya mereka. Menurutnya, Zhao Huiying pasti mengatakan sesuatu yang salah, jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak memilih ramuannya sendiri? Tuan, Medical Saint, maaf, saya benar. Saya memilih ramuan ini. Petik 2. Untuk dapat memperbaiki tubuhnya lagi, bagaimana dia bisa peduli dengan hal lain? Jangan katakan bahwa pil sui hanyalah peningkatan kecil. Bahkan jika dia bisa memasuki tahap Mahayana dalam satu gerakan, dia akan memilih pil pembangun surga tanpa ragu-ragu. Dan dia harus melakukan sesuatu setelah memanfaatkan orang lain. Adapun persahabatan kecil Ge Yangming, dia telah lama dilempar ke negeri. Rawa dokter ajaib kecil Ye Bufan memenangkan pertarungan ini. Biarkan aku mencekikmu. Apa yang terjadi? Ramuan macam apa yang disempurnakan oleh dokter kecil itu? Apa yang membuat general manager begitu optimis? Bagaimana bisa lebih berharga dari pil sui?
Apakah itu obat mujarab? Petik 2. Ya Tuhan, ternyata dia benar-benar seorang immortal medis Kunlun. Keterampilan medisnya sungguh luar biasa. Setelah mendengar hasilnya, orang-orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Ada yang ngobrol satu sama lain. Ada pula yang kaget, dan ada pula yang terkejut. Ada pula yang bingung, dan banyak orang tidak mengerti mengapa Zhao Huiying memilih ramuan Ye Bufan. Bahkan Xiao Yao Wang dan Feng Bailian pun bingung godaan sang manajer begitu besar. Jika Ye Bufan dan Zhao Huiying berada di tim yang sama, meski mereka terbunuh, mereka tidak akan mempercayainya. Tidak peduli seberapa baik hubungan di depan Su Yidan, bahkan ayah kandungnya tidak akan mempengaruhi. Keputusan Ge Yangming. Mulutnya terbuka dengan ekspresi tidak percaya. Bahkan sekarang, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana dia masih bisa kalah dengan perhitungan seperti itu? Tanda tanya. Kamu kalah dariku, Dewa Medis Kunlun. Petik 2. Aku. Wajah tua Ge Yangming memerah. Setelah bertahun-tahun di Qiongzu, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan melampaui dia dalam keterampilan medis, apalagi seorang pemuda berusia 20-an. Dia sudah kalah dalam 3 pertandingan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka mentalnya dengan baik, dan tidak ada yang bisa memperbaiki tulangnya dengan cepat. Dia awalnya berharap Pil Sui akan membalikkan keadaan, tapi dia kalah. Lebih buruk lagi, dia dikalahkan sepenuhnya, tetapi bagaimana dia bisa mengatakannya? Selain itu, dia dapat melihat dengan jelas bahwa keterampilan medisnya benar-benar menghancurkan kemampuannya, dan bahkan jika dia berkompetisi 100 kali, dia hanya akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Melihat dia tidak bisa berkata-kata, Ye Bufan memarahinya lagi, sebagai seorang dokter, jika kamu tidak berkonsentrasi mempelajari keterampilan medis, kamu tidak memikirkan bagaimana cara mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, dan kamu hanya memikirkan hal-hal yang tidak realistis ini, sepanjang hari. Orang seperti Anda tidak layak menjadi dokter. Sekarang saya secara resmi menyatakan bahwa Anda akan dicabut gelar petapa medis Tianxiong. Awalnya, gelar petapa medis Tianxiong diberikan oleh Ge Yangming sendiri, dan Ye Bufan tidak punya hak untuk membatalkannya. Tapi sekarang kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu adil dan menakjubkan, sangat masuk akal, dan semua orang merasa bahwa ini memang seharusnya begitu. Bagaimanapun juga, pemenangnya adalah seorang pangeran dan yang kalah adalah seorang pencuri. Di benua Kunlun, semuanya dihormati berdasarkan kekuatan. Karena keterampilan medismu tidak sebaik yang lain, mengapa kamu memiliki martabat untuk menelepon petapa medis Tianxiong? Kamu, Ge Yangming merasa malu dan marah, tetapi dia tidak berdaya. Dia ingin membunuh lawannya dengan pedang, tetapi dia tahu betul bahwa dia bukan tandingannya dalam seni bela diri. Saya hari ini. Petik 2. Dengan sedikit kata-kata kejam, orang ini melompat ke udara dan melarikan diri dengan putus asa. Di belakangnya, semua orang yang hadir menjadi gempar. Mereka berpikir bahwa ketika Santo Medis Kunlun datang sekarang, keterampilannya sangat tinggi, dibandingkan dengan kedatangan Kaisar bahkan lebih megah. Tetapi sekarang dia seperti anjing yang berduka, betapa menyedihkannya dia. Bab 2304 Dewa Medis Kunlun. Kunlun Medical Immortal. Kunlun Medical Immortal. Kunlun Medical Immortal. Setelah Ge Yangming pergi, saya tidak tahu siapa yang memimpin, dan suara Kunlun Medical Immortal bergema di seluruh dunia. Belum lama ini, Ye Bufan mengumumkan bahwa dia adalah Dewa Medis Kunlun, dan semua orang yang hadir mencemoohnya. Tapi sekarang saya sangat setuju bahwa dengan keterampilan medisnya, dia pasti layak menyandang gelar ini. Dia jauh lebih kuat daripada Tianxiong Medical Sage. Ye Bufan juga sangat puas dengan efek ini. Untuk menghemat waktu, yang dia inginkan sekarang adalah ketenaran ini. Yang mulia, Raja Chuyin dari Xiao Yao, telah bertemu Ye Yixian. Yang mulia, Feng Bailian, pemimpin sekte Wang Yue, telah bertemu Ye Yixian. Salah satunya adalah pangeran dari keluarga kerajaan, dan yang lainnya adalah kepala sekte bintang 8, tetapi mereka tidak berani menunjukkan kesombongan apapun di depan Ye Bufan. Zhao Huiying juga mengubah sikapnya yang seperti bisnis sebelumnya dan melangkah maju dengan senyuman di wajahnya untuk berterima kasih atas ramuan yang baru saja diberikan.
Semuanya berbicara sendiri. Mereka sangat menghormati mantan petapa medis Tianxiong sehingga mereka bahkan berdiri di pinggir jalan untuk menyambutnya. Belum lagi yang ini sekarang, keterampilan medisnya 100 kali lebih baik daripada Ge Yangming. Inilah keuntungan menjadi seorang dokter. Sekalipun Kaisar bertemu dengan Anda harus bersikap sopan. Lagi pula, siapapun Anda tidak dapat menjamin bahwa Anda tidak akan sakit atau terluka. Selain itu, sebagai seorang biksu, Anda harus meminta obat mujarab dari orang lain. Hal ini berlaku untuk ketiga orang ini, belum lagi yang lain meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk maju memberi penghormatan, mereka semua berdiri di sana dengan ekspresi menyanjung di wajah mereka. Ye Bufan tidak sombong seperti Ge Yangming, dan dia memiliki banyak teman dan banyak jalan. Dia datang ke sini untuk menemukan batu hitam berwarna-warni, jadi dia secara alami tahu bahwa akan bermanfaat jika memiliki hubungan baik dengan orang-orang ini, jadi dia menanggapi mereka semua dengan sopan. Setelah bertukar salam singkat, Zhao Huying berkata, "Tuan Ye, bisakah Anda datang ke kota untuk mengobrol?" Keluarga kerajaan Kekaisaran Tianxing juga akan menyapu sofa untuk menyambut Anda. Setuju, ya, kami semua menyambut Ye Yixian. Oke. Aku hanya harus datang ke kota Kekaisaran Star Empire untuk melakukan bisnis, tapi aku tidak akan pergi ke keluarga kerajaan. Ye Bufan berkata kepada semua orang yang hadir, aku datang ke Star Empire kali ini untuk buka klinik kesehatan, datang padaku untuk berobat. Biaya konsultasinya adalah 1 juta batu spiritual bermutu tinggi. Semua orang yang hadir kaget. Harga ini tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang, dan di luar dugaan semua orang. Di luar, bahkan ekspresi Xiao Yao Wang dan ketiga orang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak menyangka peri medis di depan mereka akan meminta harga setinggi itu. Jangan khawatir, semuanya, saya belum selesai berbicara. Ye Bufan menambahkan, jika ada yang bisa menemukan batu hitam berwarna-warni, saya tidak hanya akan membelinya dengan harga yang pantas, tetapi juga memberi Anda gratis. Perawatan medis dan tungku gratis dari batu hitam 8 warna. Jika ada yang bisa memberitahu saya tentang Wukai, saya akan sangat berterima kasih atas berita tentang Xuanxi. Anda tidak hanya dapat mengobati penyakit ini secara gratis, tetapi saya juga akan memberi Anda ramuan kelas 8. Saya akan membuatkan apapun yang Anda inginkan. Dia tidak punya pilihan. Dia awalnya tidak ingin melakukan ini, tetapi agar cepat. Setelah menemukan batu misterius 5 warna, saya tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini. Jika harga yang dipatok terlalu rendah, orang lain bisa membuat obat mujarab dan menyembuhkan penyakitnya tanpa harus mengeluarkan batu hitam warna-warni tersebut, maka tujuannya tidak akan tercapai. Adapun bagi orang-orang miskin yang menantikan pengobatan, jika saya mendapatkan batu hitam warna-warni itu, saya akan memberikan pengobatan gratis selama beberapa hari jika saya punya waktu. Setelah Ye Bufan mengucapkan kata-kata ini, terjadi keributan di tempat kejadian. Kondisi ini terlalu menggoda untuk semua orang. Belum lagi ahli medis yang membayar jutaan untuk konsultasi dapat mengambil tindakan sekali, tetapi nilai dari ramuan kelas 8 itu tidak dapat diukur. Meskipun Anda tidak dapat menemukan batu misterius 5 warna, selama Anda menemukan sedikit informasi, Anda masih dapat menghasilkan banyak uang. Oke, semuanya, harap diam. Ye Bufan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Dia sangat puas dengan efek saat ini, itulah sebabnya dia berdiri dan menantang Medical Saint Tianxiong dengan cara yang menonjol. Lagi pula, satu orang memiliki tenaga yang terbatas, dan dengan begitu banyak orang yang membantunya mencari informasi, peluangnya jauh lebih tinggi. Melihat masih ada yang ingin dia katakan, semua orang yang hadir segera menutup mulut dan terdiam kembali. Ye Bufan berkata, biar saya beritahu Anda, saya hanya akan tinggal di kota Kekaisaran Tianxing selama 2 bulan, dan kemudian saya akan meninggalkan prefektur Tianxiong. Anda tidak akan dapat menemukan saya jika Anda mencoba menemukan saya saat itu. Jadi semuanya, cepatlah bangun, aku akan segera pergi ke kota Kekaisaran. Ada sebuah klinik medis di dalamnya, yang disebut Sekte Medis Kuno. Jika kamu punya berita, kamu bisa menemuiku di sana. Petik 2.
Semua orang yang hadir mendengar dengan jelas bahwa Dewa Medis Kunlun ini sedang dalam keadaan mendesak membutuhkan sesuatu yang disebut batu hitam berwarna-warni. Yang perlu dia lakukan hanyalah mendapatkannya. Semuanya mudah untuk didiskusikan setelah Anda memilikinya. Orang-orang ini menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini, dan berpencar satu demi satu, memanfaatkan waktu untuk mencari berita tentang batu hitam berwarna-warni. Raja Xiaoyao melangkah maju dan berkata, "Hai Primedis, apakah kamu akan membuka klinik medis? Kebetulan saya memiliki beberapa properti di kota kekaisaran. Ada toko di kota yang ramai yang sangat cocok. Jika Primedis menginginkannya untuk menggunakannya, silakan mengambilnya." Chu Yin juga memilikinya. Orang yang sangat licik, dia tahu bahwa tidak mudah untuk membuat Dewa Medis Kunlun mengambil tindakan, jadi dia meluangkan waktu untuk berteman dengannya. Selama pihak lain menerima toko yang Anda berikan, itu berarti Anda berhutang budi pada diri sendiri. Jika tiba saatnya untuk memintanya, pihak lain akan malu untuk menolaknya. Ye Bufan segera melihat apa yang dipikirkan rubah tua itu, dan berkata sambil tersenyum, "Saya berterima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya hanya tinggal di sini sementara. Saya tidak membutuhkan toko yang bagus, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Temukan saja." Fang tidak tertipu, dan Raja Xiaoyao tertawa, "Tidak apa-apa. Jika Ye Yixian ada hubungannya di kota kekaisaran ini di masa depan, bahkan jika dia datang ke istana Pangeran Xiaoyao, aku masih memiliki wajah di kota kekaisaran ini." Setelah mengatakan ini, dia tidak banyak bicara. Dia tetap tinggal dan pergi ke kota bersama anak buahnya. Feng Bailian melakukan hal yang sama. Dia menyapa Ye Bufan dengan sopan dan pergi. Keduanya punya ide masing-masing. Meski sama-sama ingin meminta Ye Bufan mengambil tindakan, 1 juta batu spiritual bermutu tinggi ini jelas bukan jumlah yang kecil, dan siapapun yang mengeluarkannya, otot mereka harus patah dan tulang. Poin kuncinya adalah pihak lain sudah menyatakan bahwa mereka akan tinggal di kota kekaisaran selama 2 bulan, jadi tidak perlu terlalu cemas. Anda perlahan bisa mencari cara untuk mencari peluang nanti. Setelah kedua orang itu pergi, semua orang di sekitar mereka dengan cepat berpencar, hanya menyisakan kepala manajer Zhao Huiying dan orang-orangnya yang berdiri di sana. Ye Bufan meliriknya, "Master Manager, apakah ada hal lain? Budak tua memang memiliki hal lain yang harus dilakukan, tolong bantu Ye Yixian." Zhao Huiying menghela nafas dan melangkah maju dan berkata, "Kedua orang tuaku meninggal ketika aku masih muda. Keluarganya sangat menyedihkan, dan aku memiliki seorang adik laki-laki yang harus diandalkan, satu sama lain. Kedua saudara laki-laki saya dalam keadaan genting dan harus mengemis sepanjang jalan. Ketika saya tiba-tiba bertemu dengan penjahat saat mengemis, dan salah satu mata adik laki-laki saya menjadi buta. Budak tua itu menjadi seorang kasim untuk mencari nafkah. Meski hidupnya tidak lagi sesak, matanya yang terluka tidak pernah bisa disembuhkan. Aku benar-benar malu dengan orang tuaku yang berada di neraka." Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Ye Bufan sudah mengerti apakah kasim tua itu menginginkan pil pembangun surga lagi darinya, atau dia tidak mau membayarnya. Benar saja, Zhao Huiying kemudian menunjukkan sedikit rasa malu, "Budak tua, sebagai manajer umum istana tahun ini, meskipun saya memiliki sedikit kekayaan, saya tidak pernah mampu membeli 1 juta batu spiritual bermutu tinggi. Saya ingin untuk meminta pil pembangun surga untuk saudara iparku. Tapi aku kekurangan uang, bisakah Ye Yixian lebih murah hati?" Bab 2305 Tidak ada kue di langit. Ye Bufan tidak tahu apakah kasim tua itu benar-benar tidak dapat menghasilkan 1 juta batu spiritual, tetapi dia tahu bahwa selama dia membuka celah, akan sulit untuk menolak pejabat lain yang datang mengunjunginya di masa depan. Tetapi karena saya harus tinggal di kota kekaisaran selama sekitar 2 bulan, tetap bermanfaat jika memiliki hubungan baik dengan kepala pejabat internal. Jika memungkinkan, saya tidak akan menyinggung perasaannya. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Master Manager, ayo kita lakukan ini. Dalam 2 bulan, terlepas dari apakah saya menemukan Hajar Aswad 5 warna atau tidak, saya akan memberikan pil pembangun surga kepada adik laki-laki Anda. Apa yang Anda lakukan?" Berpikir
Sebagai manajer umum, Zhao Huiying benar-benar dia adalah orang yang sangat cerdas dan segera menemukan kuncinya. Ye Bufan dapat memberikan pil secara gratis, yang sudah memberinya banyak perhatian. Dia secara alami tahu kapan harus berhenti. Lagi pula, kakakku sudah buta selama bertahun-tahun, jadi dia tidak terburu-buru. Zhao Huiying berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peri medis untuk saudara saya. Jika Anda memiliki pesanan di kota kekaisaran mulai sekarang, kirimkan saja. Saya akan melakukan yang terbaik. Huiying mengatakan ini, dia mengeluarkan giok komunikasi, dan ada celah di antara mereka berdua. Dia membuat tanda dewa dan membawa keluarga kerajaan kembali ke istana. Setiap orang yang harus pergi ke kiri, dan Ye Bufan juga memimpin semua orang ke kota kekaisaran kerajaan bintang. Saat itu sudah tengah hari. Setelah semua orang memasuki kota, pertama-tama mereka menemukan restoran untuk makan, dan kemudian mulai berjalan-jalan di sekitar lingkungan yang ramai. Kebanyakan orang yang baru saja pergi menyambutnya di gerbang kota sedang mencari berita tentang batu hitam warna-warni tersebut. Selain itu, seluruh kota kekaisaran memiliki populasi jutaan, dan hanya sebagian kecil dari orang-orang berstatus tinggi yang meninggalkannya. Jadi tidak banyak orang yang mengenal mereka selama ini, sehingga menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Di dalam kota kekaisaran Tianxing, terdapat banyak kios dan toko segala jenis, dan sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Harus dikatakan bahwa kemakmuran kota-kota di benua Kunlun berbanding lurus dengan kekayaan energi spiritual. Dibandingkan dengan kota kekaisaran Daxing di prefektur Tianluo, tempat ini lebih makmur, dengan arus orang yang lebih banyak dan barang-barang yang lebih mahal. Ye Bufan ingin mencari toko yang bagus untuk ditinggali, tetapi setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukan toko yang cocok. Saudara Ye, sepertinya ada toko yang dijual di depan. Jiang Fangzu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Ayo pergi dan lihat. Ye Bufan memimpin semua orang, dan tentu saja dia melihat pemberitahuan dipasang di depan toko dengan tulisan, tukar, di atasnya, dan harganya 20.000 batu spiritual bermutu tinggi. Murah sekali. Hu Yaoyao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka telah mengunjungi selusin toko berturut-turut sebelumnya, dan memiliki pemahaman awal tentang harga toko-toko di sini, yang jauh lebih mahal daripada harga di kota kekaisaran Daxing. Misalnya toko di depan Anda memiliki 5 lantai atas dan bawah. 3 lantai atas untuk keperluan rumah tangga, dan 2 lantai bawah untuk pertokoan. Belum lagi, terdapat halaman luas dan taman kecil di bagian belakang, yang sebanding dengan rumah besar biasa. Dibandingkan dengan harga sebelumnya pada skala ini, setidaknya ada 50.000 batu spiritual bermutu tinggi, tetapi pemberitahuan menyebutkan jumlahnya hanya 20.000. Jiang Fangzu berkata dengan penuh semangat, ya, ini sangat murah. Saudara Ye, ayo kita membelinya. Kali ini kita benar-benar mendapat untung. Ye Bufan mengerutkan kening. Sebagai penduduk bumi, dia sangat akrab dengan segala macam penipuan yang pernah saya lihat banyak. Seperti kata pepatah, pai tidak bisa jatuh dari langit. Bisa dikatakan ini adalah lingkungan paling makmur di kota kekaisaran. Toko bagus dengan harga semurah itu pasti akan dirampas oleh penduduk setempat jika bukan karena mau ni membelinya. Tapi dia tidak peduli. Di hadapan kekuatan absolut, semua monster dan iblis bukanlah apa-apa. Pada saat ini, seorang pria parubaya kurus berjalan mendekat dan bertanya dengan senyuman di wajahnya, anak muda ini, apakah kamu ingin membeli toko? Ya, saya sangat suka toko ini, itu harganya. Ye. Bufan sengaja berhenti pada saat ini dan tidak melanjutkan. Melihat dia berbicara tentang harga, pria parubaya itu dengan cepat menjelaskan, Tuan muda, Anda tidak perlu meragukannya. Secara logika, toko kami tidak mahal meskipun menjual 50.000 batu spiritual bermutu tinggi. Tapi Mai Tuan sedang terburu-buru mengeluarkan uang, itu sebabnya kami menjualnya dengan harga murah, karena kami tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Jangan khawatir, kami memiliki semua hak milik dan sama sekali tidak akan ada masalah. Ye Bufan mencibir dalam hatinya, mencoba menipu dirinya sendiri hanya dengan trik kecil ini. Kecuali jika seseorang sakit jiwa,
tidak seorang pun akan mengatakan apapun tentang terburu-buru mencari uang. Tapi karena pihak lain ingin memainkan sedikit trik, maka ikutlah saja dengannya. Tidak, menurutku itu tidak terlalu murah, menurutku itu terlalu mahal. Bagaimana menurutmu? Siapa yang mengira itu murah ketika membeli sesuatu? Kalau menurutku itu benar-benar murah, aku akan membayarnya saja. Menurutku kamu ini terlalu mahal. Setelah mendengar kata-katanya, pria parubaya itu merasa retorika yang telah dia persiapkan sebelumnya tidak ada gunanya. Mengapa dia tidak mengikuti rutinitas? Sebuah properti dengan setidaknya 50.000 batu spiritual bermutu tinggi dijual seharga 20.000, dan pihak lain sebenarnya mengatakan itu terlalu mahal. Namun saat ini, tidak mudah menemukan orang bodoh dari luar kota, dan Anda tidak bisa membiarkan dia pergi apapun yang terjadi. Tuan, apakah Anda baru saja tiba di kota Kekaisaran Tianxing kami dan tidak mengetahui situasi di sini? Toko kami memiliki area yang luas dan lokasi yang bagus. Nilainya setidaknya 50.000 batu spiritual bermutu tinggi. Jual dengan harga 20.000 itu murah banget. Kalau nggak percaya, kamu bisa berkeliling dan bertanya-tanya. Pria parubaya itu meludah sambil berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan toko ini. Tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan, itu tidak ada gunanya. Menurutku itu terlalu mahal, dan aku tidak punya banyak uang. Keluarga Ye Bufan berada dalam masalah ketika dia masih kecil, dan dia akan membuat pedagang kaki lima menangis ketika dia menawar. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain mengambil keuntungan? Dan pria parubaya ini, yang jelas tidak berpengalaman seperti pedagang kaki lima, langsung berkata, "Pak, berapa uang yang Anda punya? Kita bisa mendiskusikannya. Saya hanya punya 10.000 batu spiritual bermutu tinggi, Anda bisa menjualnya, tidak jual saja." Saat dia mengatakan itu, Ye Bufan memberi isyarat untuk berbalik dan pergi. "Tunggu sebentar, aku akan menjualnya." Pria parubaya itu langsung setuju dengan penuh semangat, lalu menghela nafas. "Tuan, kita sedang terburu-buru mengeluarkan uang, kalau tidak, harganya akan benar-benar merugi." Batu spiritual kelas, Ye Bufan benar-benar tidak ingin berbicara omong kosong dengannya dan hanya melemparkan cincin penyimpanan. Pria parubaya itu memeriksa apakah tidak ada masalah dengan kuantitasnya, lalu menandatangani akta kepemilikan rumah, menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan, berbalik dan pergi, menghilang ke kerumunan dalam sekejap mata. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala saat melihat pemandangan ini, ada yang mencibir, ada yang kasihan, dan ada yang sombong. Satu lagi telah ditipu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana orang bodoh ini berasal. Itu benar. Aku benar-benar berpikir ada tawaran yang menunggunya. 10.000 batu spiritual bermutu tinggi untuk membeli toko sebesar itu adalah tugas orang bodoh. Apakah kamu sudah selesai? 10.000 batu spiritual bermutu tinggi hilang seperti ini. Saya benar-benar berpikir saya telah mengambil keuntungan. Orang-orang di sekitarnya saling berbisik, dan Ye Bufan secara alami mendengarnya, jelas, dan senyuman muncul di bibirnya. Yang mau menipu saya belum lahir, tunggu saja, siapa yang akan ditipu saat itu mungkin belum diketahui.